Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai nggih karena sudah pukul 12.40. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah wa syukrulillah, summa syukrulillah. Wala haula wala quwata illa billah wassalatu wassalam ala Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih atas kehadirannya segenap mahasiswi D3 Kebidanan Universitas Muhammadiyah Gombong. Semoga semuanya tetap semangat dan tambah semangat dalam menyambut 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini. Sebelumnya mari kita mulai pertemuan ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada siang hari ini kita sama-sama akan belajar terkait ibadah haji. Kita melihat di sini ya. Ada 5 hal yang akan kita bahas setidaknya. Tentu nanti ada pengembangan dari presentasi mahasiswi maupun tanya jawab. Yang pertama adalah terkait hakikat haji. Kedua, historisnya seperti apa, sejarah haji. Ketiga, bagaimana menggapai haji mabrur. Dan mungkin apa makna mabrur itu sendiri. Keempat, hikmah haji dalam berbagai aspek. Dan yang terakhir adalah makna spiritual haji bagi kehidupan sosial. Ya, mungkin dalam hal ini akan diawali dari presentasi mahasiswi. Silakan, apakah sudah hadir? Sudah, Pak. Silakan bisa dimulai. Untuk absensi ada di kolom edu, sudah bisa diakses atau belum? Nanti di kolom chat bisa diberitahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 izin menyampaikan hasil presentasi kami mengenai ibadah haji dan makna spiritualnya dalam kehidupan. Kelompok 4 terdiri dari saya, Anissa Putri Damaranti, Nanda Nisa Solehah, dan Rinda Itzhar Khairunisa. Hakikat haji. Hakikat ibadah haji adalah suatu tindakan mujahadah atau upaya jiwa yang sungguh-sungguh untuk memperoleh kesadaran musyahadah atau penyaksian. Proses kegigihan seorang hamba mengunjungi Baitullah sebagai sarana bertemu atau liqa dengan Tuhan. Dalam pemahaman syariati, haji merupakan kepulangan manusia kepada Tuhan yang Maha Mutlak, yang tidak memiliki keterbatasan, tidak diserupai oleh sesuatu apapun. Kepulangan kepada Allah merupakan gerakan menuju kesempurnaan, kebaikan, keindahan, kekuatan, pengetahuan, nilai, dan fakta-fakta. Tujuan manusia melakukan perjalanan menuju keabadian ini bukanlah untuk binasa, tetapi untuk berkembang. Tujuan ini bukan untuk Allah, tetapi untuk mendekatkan diri kepadanya. Sejarah haji. Ibadah haji pertama kali diperintahkan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim dan dipercaya oleh Allah untuk membangun Ka'bah atau rumah ibadah pertama sekaligus kiblat bagi umat manusia bersama putranya Nabi Ismail di Mekah. Nabi Ibrahim menyerukan perintah Allah untuk melaksanakan ibadah haji dengan naik ke sebuah bukit di selatan Ka'bah atau Jabal Qubais. Setelah itu, malaikat Jibril mengajak Nabi Ibrahim
dan menunjukkannya Bukit Syafa, Marwah, hingga perbatasan Tanah Haram untuk diletakkan batu-batu. Nabi Ibrahim melaksanakan ibadah haji setiap tahun hingga kematiannya. Ritual ibadah haji dilanjutkan oleh putranya yaitu Nabi Ismail. Sepeninggalannya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, tata cara dan tujuan ibadah haji banyak diubah oleh bangsa Arab. Tradisi menyimpang masyarakat Arab jahiliyah baru berubah setelah datangnya Nabi Muhammad. Pada masa kenabiannya, Nabi Muhammad diutus untuk memperbarui syariat Nabi Ibrahim dan meluruskan kekeliruan tradisi masyarakat Arab jahiliyah yang telah berlangsung selama ribuan tahun. Pada masa Nabi Muhammad, semua ritual pra-Islam yang menyimpang dihapus dan tujuan haji yang sebenarnya, yakni menegakkan tauhid agar senantiasa tunduk dan patuh kepada Allah. Sejak saat itu, setiap bulan Zulhijjah, umat manusia akan berbondong-bondong menuju Baitullah untuk melaksanakan ibadah haji. Kriteria haji mabrur. 1. Menebarkan kedamaian kepada orang-orang di sekitar, seperti memberikan makanan dan menebarkan kedamaian. 2. Berbicara dengan santun. Contohnya, bertemu dengan orang lain, berkata yang santun dan sopan. 3. Mempunyai kepedulian sosial, seperti memiliki rasa empati yang tinggi terhadap sesama. 4. Menghindari perbuatan maksiat, menghindari perbuatan rafats atau keji dan tidak senonoh, dan fusuk atau menodai akidah atau keimanan. Hikmah haji dalam berbagai aspek. Yang pertama adalah aspek keagamaan. 1. Menghapus dosa kecil dan mensucikan jiwa orang yang melakukannya. 2. Mendorong seseorang untuk menegaskan kembali pengakuannya atas keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala serta penolakan terhadap segala macam bentuk kemusyrikan. 3. Memperkuat keyakinan tentang adanya neraca keadilan Tuhan dalam kehidupan di dunia ini dan puncak dari keadilan itu diperoleh pada hari kebangkitan kelak. 4. Menjadi hamba yang selalu mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik berupa harta dan kesehatan, serta menanamkan semangat ibadah dalam jiwanya. Aspek sosial kemasyarakatan. 1. Hilangnya perbedaan status sosial saat menggunakan pakaian ihram. Semua menjadi satu sebagai hamba-hamba Allah yang merindukan keridhoannya. 2. Mendapat wawasan tentang pengembangan negara lain, baik yang berhubungan dengan pendidikan, ekonomi, maupun kebudayaan. 3. Mempererat tali ukhuwah al-Islamiyah antara umat Islam dari berbagai penjuru dunia. 4. Mendorong seseorang untuk lebih giat dan bersemangat untuk mencari bekal yang dapat mengantarkan ke Mekah untuk haji dan dapat memperbaiki keadaan ekonomi yang pada gilirannya bermanfaat untuk orang fakir dan miskin. Nilai spiritual haji bagi kehidupan sosial. 1. Mempererat hubungan sosial. 2. Menanamkan rasa peduli sesama manusia. 3. Senantiasa berhusnuzon kepada orang lain. 4. Berbuat baik dan saling menghormati. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Silahkan bagi teman-teman, mungkin ada yang ingin bertanya kepada kelompok 4. Minimal 3, J. Izin bertanya, J. bagaimana jika seseorang yang sudah mendaftar haji sejak lama, namun sebelum waktu keberangkatannya itu seseorang tersebut meninggal dunia, apakah bisa digantikan dengan orang lain atau gimana, Mbak? Terima kasih. Saya izin Teman-teman, Saya mungkin izin ada yang ingin bertanya lagi. saya izin bertanya, apa hukum bagi orang yang melaksanakan ibadah haji dengan uang meminjam atau hutang? Terima kasih. Saya izin bertanya,
Bagaimana jika seorang wanita melakukan haji tiba-tiba datang bulan? Apakah yang akan dilakukan? Apakah hajinya itu sia-sia? Terima kasih. Izin bertanya, adakah konsekuensi jika calon jemaah haji tidak melakukan salah satu wajib haji? Terima kasih. Baik, teman-teman, apakah ada lagi? Cukup ya, sudah lebih dari 3. Mohon maaf, Pak, izin berdiskusi sebentar, apakah boleh? Silakan. Baik, saya izin menjawab pertanyaan dari Mbak Fani. Bagaimana jika seseorang yang sudah mendaftar haji sejak lama namun sebelum waktu keberangkatannya meninggal dunia? Apakah bisa digantikan dengan siapa yang berhak? Jawabannya yaitu jemaah haji yang wafat sebelum berangkat ke Tanah Suci bisa digantikan oleh ahli waris, yaitu anggotanya. Calon jemaah haji pengganti harus mengajukan surat permohonan tertulis ke kantor Kementerian Agama Kabupaten atau Kota setempat dengan melampirkan surat keterangan kematian calon jemaah haji yang digantikan. Bagaimana Mbak Fani? Baik, terima kasih, Mbak. Izin menjawab pertanyaan dari Mbak Farah dengan pertanyaan bagaimana hukum melaksanakan haji dengan uang pinjaman atau hutang. Jawabannya adalah hukumnya yaitu pembayaran setoran awal haji dengan uang hasil utang hukumnya mubah dengan syarat yaitu bukan utang ribawi dan orang yang berutang mempunyai kemampuan untuk melunasi utang. Antara lain dibuktikan dengan kepemilikan aset yang cukup. Bagaimana Mbak Farah? Baik, terima kasih. Sama-sama. Izin menjawab pertanyaan dari Mbak Anjas. Bagaimana jika seorang wanita melakukan haji tiba-tiba datang bulan? Ada beberapa pendapat mengenai pelaksanaan haji seorang wanita ketika mengalami haid, terutama dalam tawaf. Menurut mazhab Syafi'i, seorang wanita yang sedang haid boleh melakukan rangkaian ibadah haji kecuali tawaf, dan wajib menunggu hingga kondisi suci baru melakukan tawaf. Menurut mazhab Hanafi, berpendapat bahwa mengerjakan tawaf harus dalam keadaan suci. Maka apabila seorang wanita yang sedang haid melakukan tawaf, tawafnya sah namun harus membayar dam atau denda. Pendapat lain, jika seorang wanita menunaikan haji kemudian di tengah-tengah haid, maka tawafnya boleh diwakilkan kepada orang yang sudah melakukan tawaf. Pendapat terakhir, boleh dengan minum obat yang bisa mencegah atau menghentikan haid untuk sementara waktu. Lalu ia bersuci dan melakukan tawaf. Bagaimana Mbak Anjas? Baik, terima kasih Mbak Linda. Izin menjawab pertanyaan dari Mbak Tanti, apakah konsekuensi jika calon jemaah haji tidak melakukan salah satu wajib haji? Apabila rukun haji ditinggalkan, maka ibadah hajinya dianggap batal dan harus dikodok kembali. Tapi jika wajib haji yang ditinggalkan, maka ibadah hajinya tetap sah. Namun, tetap berdosa karena pelanggarannya dan harus membayar dam atau denda. Bagaimana Mbak Tanti? Baik, terima kasih, Mbak Rinda.
Silakan ditutup Sudah, kalau Pak. silakan ditutup kalau sudah selesai. Sekian presentasi dari kelompok 4. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk presentasinya yang cukup detail dan juga pertanyaan serta jawaban. Saya kira sudah cukup baik mewakili. Kita hari ini akan lebih membahas tentang ini secara detail tentang ibadah haji. Hakikat haji ya, menurut bahasa berarti al-qasdu, menyengaja, menuju, ya, mempunyai maksud. Ya tentu ini dari aspek bahasa ya, karena jelas tidak mungkin seseorang tanpa sengaja datang ke Mekah itu ya, tanpa terencana ya tidak mungkin untuk apalagi untuk saat ini bisa sampai ke sana, karena tentu perjalanan niat ya itu menjadi hal yang paling pokok nih dalam ibadah haji ini. Dari aspek istilah haji ya, menyengaja pergi menuju Mekah untuk beribadah. Ada ritualnya, ada tawaf, ada sa'i, ada tahallul, ada wukuf di Arafah. Bahkan wukuf di Arafah ini dikatakan sebagai al-hajnya atau inti hajinya ya, al-Arafah. Kemudian bermalam di Musdalifah, mabit di Mina, serta rangkaian terakhir yaitu jumroh pada tempat dan waktu yang telah ditentukan ya. Jadi di luar waktu-waktu haji ya namanya bukan ibadah haji. Sedangkan umroh mengunjungi lebih sederhana ya, mengunjungi Makkah untuk mengerjakan tawaf, sa'i dan tahallul. Tawaf, sa'i dan tahallul. Nah, tidak ada wukuf di Arafah ya sebagai al-hajju Arafah. Haji itu Arafah, wukuf di Arafah, diam diri di Arafah. Ini perbedaan haji dan umroh ya secara lebih utuh. Pertama dari sisi waktu ya, umroh fleksibel dilakukan kapanpun. Bahkan dalam ibadah haji sendiri ada umrohnya ya. Kemudian waktunya atau bulannya di bulan Zulhijjah ya. Di luar bulan itu tentu bukan haji namanya ya, tapi umroh, bisa dikatakan umroh atau ibadah-ibadah yang lain. Kemudian dari segi rukunnya, umroh juga lebih sederhana, hanya niat ihram, tawaf, sa'i dan tahallul, hanya 4 rangkaian ini. Kemudian haji lebih panjang ya, ada ihram, tawaf, sa'i, tahallul, kemudian ditambah wukuf di Arafah, berdiam diri di Arafah, mabit di Musdalifah, bermalam di Musdalifah, mabit di Mina, bermalam di Mina, dan melakukan jumroh. Untuk hukumnya, umroh sunnah ya, sedangkan haji adalah wajib, tentu bagi yang mampu, istitoah ya, baik mampu secara finansial maupun secara fisik ya, dapat menjalaninya dengan baik. Hukum disyariatkannya haji ada dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 208. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fi silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Ini disyariatkannya haji tapi tidak secara langsung. Di sini dikatakan udkhulu fi silmi kafah. Masuklah kamu ke dalam Islam secara kafah, secara sempurna. Ya, secara kafah berarti berupaya memenuhi 5 arkanul Islam. Syahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji. Ini baru dikatakan Islamnya kita kafah. Tentang kemampuan hanya kita sendiri ya, yang sesungguhnya mampu, apakah benar-benar mampu atau tidak. Hukum haji menurut Tarjih Muhammadiyah tercantum dalam kitabnya ini di samping, kitab HPT, putusan Tarjih
di halaman 187. Haji adalah salah satu arkanul Islam. Salah satu dari 5 rukun Islam yang diwajibkan bagi yang mampu. Sebagaimana perintah Allah dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 97. Ya, ini ayatnya. Fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim. Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata. Di antaranya yaitu maqam Ibrahim. Faman dakhalahu kana aminan. Barang siapa memasukinya ke Baitullah, barang siapa yang ke Baitullah, menjadi amanlah dia. Walillahi 'alan nas hijjul bait. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah. Man istata'a ilaihi sabila. Bagi orang yang sanggup, bagi orang yang mampu mengadakan perjalanan ke Baitullah, baik secara finansial, secara fisik. Wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Barang siapa yang ingkar terhadap arkanul Islam ini atau kewajiban haji ini, maka sungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Ini ya nanti di akhirat kita bisa dipertanyakan. Sungguhnya kita mampu tapi kita tidak mau berangkat atau tidak mau mengusahakannya. Dalam Quran surah Al-Hajj ayat 27-28, wa adim finnas bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin amik. Dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan ibadah haji. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh. Liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru smallah. Supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan supaya mereka menyebut nama Allah. Wa yadhkuru smallah fi ayyamin ma'lumah ala ma razaqahum mim bahimatin al-an'am. Supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan atas rezeki yang telah Allah berikan kepada mereka berupa binatang ternak al-an'am. Ada Quran surah Al-An'am. Fakulu minha wa at'imu ba'sil fakir. Maka makanlah sebagian daripadanya dan sebagian lagi berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir. Bila ada pertanyaan bisa di kolom chat nih atau resen. Bagaimana sejarah haji? Ya, tadi sudah dimulai dari Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, dan ditutup oleh Nabi Muhammad SAW. Bagaimana menggapai haji mabrur? Yang pertama adalah menata jiwa atau nafsu. Ada dalam Quran As-Sod ayat 26. Bagaimana agar haji kita mabrur? Haji mabrur ada 2 definisi. Mabrur yang pertama adalah berarti haji kita diterima. Mabrur yang kedua artinya albir, kebaikan. Haji yang baik, artinya haji kita yang baik itu adalah ketika dalam pelaksanaannya kita lakukan sesuai syarat rukun wajibnya, dilakukan dengan penuh keikhlasan, dan setelah ibadah haji kita dapat mengamalkan ajaran-ajaran yang ada dalam ibadah haji. Tentu dalam hal ini adalah bukti bagaimana setelah haji kita semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran As-Sod ayat 26 dikatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Dawud, inna ja'alnaka khalifah fil ard. Wahai Dawud, Nabi Dawud, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah, penguasa atau pemimpin di muka bumi. Fahkum bainan nas bil haqqi. Maka berilah keputusan perkara di antara manusia dengan adil. Wala tattabi'u al-hawa, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu. Fayudillaka an sabilillah. Karena ia akan menyesatkan kamu dari
jalan Allah. Innal ladzina yadilluna an sabilillah, sungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah, ada salah penulisannya, dari jalan Allah. Oke. Yang sesat dari jalan Allah, lahum adabun sadid bima nasu yaumal hisab, akan mendapatkan azab yang berat karena mereka melupakan hari perhitungan. Kemudian untuk mencapai haji mabrur yang kedua adalah melakukan muhasabah atau introspeksi atau mawas diri. Ini dalam Al-Hasyr ayat 18. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wal tandur nafsum ma qaddamat lihat. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah atau taatlah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Ya, ketika haji sudah kita menyiapkan apa yang akan kita perbuat selama haji, bahkan setelah haji. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun, dan bertakwalah kepada Allah atau taatlah kepada Allah, sungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Kemudian yang ketiga adalah memurnikan niat, ya. Benar-benar memang hanya untuk mencari ridho Allah. Hilangkanlah niat-niat ya untuk mencari gelar, untuk mencari pujian, atau untuk hal-hal niat lain yang sifatnya duniawi. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatannya. Mukhlis, ikhlas. Karena al-ikhlasu ruhul amal. Ikhlas itu adalah ruhnya amal. Ketika amal kita kehilangan ruh, kehilangan keikhlasan, maka tentu bukan pahala ukhrawi yang akan kita gapai. Wa yuqimu sholat wa yu'tuz zakat. Dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Wa dzalika dinul qayyimah. Dan yang demikian itulah agama yang lurus. Memurnikan ketaatan, mendirikan sholat, dan menunaikan zakat. Yang keempat adalah al-ridho, ya. Merasakan manisnya iman ialah orang yang ridho Allah sebagai Tuhannya, Islam sebagai agamanya, dan Muhammad sebagai Rasulnya. Dalam mengkapai haji mabrur, saat kita niat ingin berangkat dan selama menjalankan, kita juga harus ridho dengan apa yang akan terjadi pada diri kita, atau ridho dengan apa-apa yang kita tinggalkan karena kita harus pergi ke Makkah Mukarramah. Kemudian juga ciri haji mabrur adalah bersyukur, ya. La in syakartum la azidannakum, ya, sebagai salah satu bentuk kesyukuran. Kemudian yang keempat, ciri haji mabrur, untuk menggapai haji mabrur, bertobat kepada Allah SWT. Setiap anak Adam pasti pernah bersalah. Kullu bani Adam al-khata' wa khairul khata' at-tawwabun. Sebaik-baik anak Adam pasti pernah berbuat salah, pasti pernah berbuat dosa. Dan sebaik-baik mereka yang berbuat dosa adalah mereka yang mau bertobat. Kemudian menyucikan karat hati. Dosa yang dilakukan secara berulang-ulang menjadi karat hati. Yang menyucikan hati, membersihkan hati. Hati kita kalau masih hati nurani, maka kita secara jernih bisa membedakan perbuatan baik dan perbuatan buruk. Tetapi ketika hati kita sudah berubah dari hati nurani menjadi hati zulmani, maka hati kita akan sulit untuk membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik.
Karena hati yang zulmani, yang sudah gelap, yang sudah kotor, karena sudah terisi secara kontinu dengan hal-hal yang berbau kemaksiatan atau maksiat kepada Allah. Kemudian juga menyucikan harta dan jiwa. Tadi ada pertanyaan menarik juga, bagaimana harta dari pinjaman untuk haji. Ya betul bahwa dari pinjaman prinsipnya mubah ya, atau boleh ya, selama harta itu halalan wa thayyiban. Namun haji walaupun sebagai sebuah kewajiban, jangan sampai memaksakan diri kalau memang dirinya belum mampu. Karena banyak ibadah-ibadah lain yang juga sesungguhnya bagian dari arkanul Islam. Tentu dengan pinjaman tersebut tadi diharapkan ada keringanan karena bisa diangsur oleh lembaga keuangan syariah. Ya tentu sebisa mungkin ketika minjam ya lewat lembaga keuangan syariah ya, agar lebih terjamin aspek kehalalan dan kethayyibannya. Akan menjadi makruh ya ketika kita meminjam haji bukan dari lembaga keuangan syariah. Karena itu untuk menghindari ribawi. Tadi benar apa yang disampaikan. Prinsip boleh. Menyucikan harta dan jiwa. Ya, harta dan jiwa di sini ya, ini ada dalam Quran surah At-Taubah ayat 103. Cara mensucikannya ya salah satunya dengan melakukan ibadah maliyah. Selain itu tentu yang lebih utama adalah bagaimana memperoleh harta tersebut dari segi kehalalan dan kethayyibannya. Dan 9, mendekatkan diri kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Untuk menggapai haji mabrur ya perlu kita lebih dekat kepada Allah. Salah satunya yaitu dengan selalu bersikap sabar dan tekun dalam mendirikan sholat. Selalu memperbaiki sholat kita. Ya baik dari segi kuantitasnya maupun dari segi kualitasnya. Dari segi atau aspek kuantitas misalnya kita bisa menyempurnakan sholat fardu kita yang 5 waktu, yang 17 rakaat itu, bagaimana kita upayakan menjadi setiap hari 40 rakaat. 5 fardu atau 17 rakaat, ditambah sholat duha, ditambah sholat tahajud, dan juga ditambah dengan sholat qobliyah atau ba'diyah pada sholat fardu. Insya Allah kalau 40 rakaat setiap hari ini kita jaga, kita akan semakin dekat kepada Allah. Tentu dengan tidak melupakan aspek kualitasnya. Aspek kualitas di sini adalah bisa melakukan sholat sesuai syarat rukunnya dan juga bisa khusyuk. Kalau Imam Al-Ghazali mengatakan untuk bisa khusyuk salah satu syaratnya yaitu kita mengetahui bacaan yang ada dalam sholat. As-sholatu ad-du'a. Sholat itu adalah doa. Dan yang kita baca saat sholat ya harus kita ketahui artinya. Sehingga itu akan melahirkan kekhusyukan. Bagaimana mungkin menurut Imam Al-Ghazali seorang akan khusyuk sedang dia tidak tahu apa yang dia minta dalam sholat. Ihdinas siratal mustaqim. Dia sedang berdoa. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu juga bagian dari doa. Kita minta pertolongan hanya kepada Allah. Jadi situ kita harus paham. Walaupun demikian, khusyuk bukan salah satu dari syarat sahnya sholat. Tidak khusyuk pun sholat kita akan sah. Tapi ketika sholat kita tidak khusyuk, itu sulit untuk melahirkan kepribadian yang muttaqin. 10. Bertawakal total kepada Allah. Fa idza azamta fatawakal 'alallah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin.
Dan jika kamu telah berketetapan hati, maka bertawakal kepada Allah. Berketetapan hati menunaikan haji, ya harus bertawakal total kepada Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal. Tawakal di sini tentu tidak lepas dari aspek doa dan ikhtiar ya. Tidak boleh hanya ujuk-ujuk bertawakal tanpa doa dan ikhtiar dalam menggapai apa yang kita cita-citakan. Nah, ini adalah manasik haji. Itu kita sudah belajar ya. Bahkan dari TK sekarang kita sudah diajari manasik haji, SD diajari lagi, SMP diajari lagi, SMA diajari lagi. Ya, mungkin kuliah sudah tidak ada praktek ya. Mungkin lebih ke pemahaman teori ya, pemahaman teori. Ini diawali dari mikot ya. Kemudian ihram, ya, ihram di sini niatnya berbeda ya. Niat dalam ibadah haji berbeda dalam ibadah-ibadah selain haji. Kalau niat dalam ibadah haji wajib diucapkan. Labbaik Allahumma labbaik. Kalau niat dalam ibadah selain haji tidak wajib diucapkan. Seperti niat puasa ya. Bisa dalam hati, tidak harus diucapkan. Atau ketika sahur itu adalah bagian dari niat. Orang yang bersahur karena ingin berpuasa tanpa melafadzkan niat itu semuanya sudah berniat berpuasa ya. Kemudian tawaf ya 7 kali ya. Kemudian sa'i, wukuf, mabit, jumroh, kurban ya. Ini ada aspek hablum minanasnya ya. Bukan sekedar hablum minallah. Ada tahalul dan kemudian tawaf lagi ya. Ada yang mengatakan tawaf wada ya, atau tawaf perpisahan karena meninggalkan Mekah. Kemudian tadi ya 11 memahami manasik haji ya. Kalau ingin hajinya mabrur ya harus paham manasik hajinya. Kemudian yang ke-12 mengambil posisi di depan Ka'bah. Ya ini dalam arti semampunya gitu, tidak boleh memaksakan diri. Kedudukan Ka'bah sejajar atau vertikal dengan Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur dikatakan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim sebagai Ka'bahnya seluruh makhluk Allah di langit. Vertikal berarti sama di atasnya ya. Keagungan Baitul Ma'mur sama dengan keagungan Ka'bah di bumi. Baitul Ma'mur setiap hari 70.000 malaikat sholat di dalamnya. Ya diupayakan ya, tapi bukan syarat sahnya haji. Dan mengoptimalkan sholat, zikir, dan berdoa di Masjidil Haram. Ya. Memanfaatkan tentu waktu dengan hal-hal yang positif. Mengoptimalkan zikir dan doa di Arafah ketika wukuf ya, sebagai puncak ibadah haji. Puncak ibadah haji adalah di Arafah. Al-Hajju al-Arafah. Haji itu ya Arafah. Kemudian mengoptimalkan sholat dan zikir di Raudhah atau Nabawi. Kemudian janganlah segera bepergian kecuali ketika Masjidil Haram, Masjidku ini atau Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa. Hadis riwayat Bukhari Muslim dan Abu Dawud. Nah ini foto-foto ya. Tentu ini foto-foto agak lama ya sebelum pandemi COVID 2020 kemarin ya, 2020 kemarin. Ini Mekah sekarang tentu sedang dibangun luar biasa. Apalagi ke depan yang selama ini Saudi Arabia mengandalkan perekonomiannya dari BBM ya, dari BBM yang tentu semakin lama ya, BBM di Arab Saudi itu akan semakin habis. Kemudian mereka mencoba memfokuskan, mengalihkan, menjadikan salah satu kegiatan ibadah haji
sebagai sebuah wisata ya. Dan kemungkinan dari waktu ke waktu ya, Masjidil Haram akan semakin besar ya. Karena tentu jamaahnya sangat banyak. Minimal setiap tahun ada 2 juta pengunjung ya yang terdaftar. Sebelah kanan itu adalah Masjid Nabawi, tempat di mana Nabi juga dimakamkan di Masjid Nabawi. Ya, kita doakan bagi yang belum berkesempatan menunaikan ibadah haji, suatu saat kita doakan mudah-mudahan dapat mengamalkan rukun Islam yang kelima ini. Amin. Ini Masjidil Aqsa, ya, tadi disebutkan dalam hadis sebagai salah satu yang disunahkan dikunjungi saat ibadah haji, selain Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Ya, tentunya tidak wajib ya, karena jarak yang cukup jauh, mayoritas tidak mengunjungi Masjidil Aqsa, tapi hanya Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Ini makam Nabi Muhammad SAW di Masjid Nabawi tersebut. Ini ada Masjid Quba, ada makam Baqi, ada Masjid Qiblatain, Masjid 2 kiblat, di mana ini sejarah terjadinya perpindahan kiblat ya. Dari yang tadinya Nabi Muhammad sholat menghadap Masjidil Aqsa, kemudian atas seizin Allah kiblat dirubah menjadi menghadap ke Ka'bah. Makanya dinamakan Masjid Qiblatain, Masjid 2 kiblat. Ini ada Jabal Uhud, Jabal kan yang gunung ya. Gunung Uhud, ada perang Uhud ya terjadi di sini di daerah Uhud. Ini perang Khandaq, perang Parit ya. Bagaimana salah satu strategi yang dilakukan Rasulullah atas usul para sahabat membuat parit untuk menghadang atau menghadapi peperangan. Nah, ciri-ciri haji mabrur ya, ada dimensi vertikal. Dimensi vertikal. Pertama, ciri-ciri haji mabrur itu meningkat imannya ya. Ketika sebelum berangkat haji, saat menunaikan haji, dan setelah ibadah haji, imannya semakin meningkat. Semakin percaya kepada Allah. Kemudian yang kedua, dari dimensi vertikal, ciri-ciri haji mabrur adalah mencintai perkara-perkara yang dicintai oleh Allah. Bukan sebaliknya. Ya. Kemudian yang ketiga, taat pada Allah. Ya, artinya ya semakin taat kepada Allah. Dan yang keempat, istiqomah dalam beribadah. Sebelum haji, selama haji, dan sesudah haji, dia menjadi orang yang semakin istiqomah dalam beribadah. Kemudian ciri-ciri haji mabrur dari aspek horizontal, pertama dia menjadi orang yang penyantun ya, gemar berbagi, gemar berbuat ihsan. Kemudian dia menjadi orang yang tawadu setelah ke tanah air. Tawadu inilah profil ini sangat mungkin dimulai ketika dia sudah niat mau berangkat haji, selama haji, dan setelah haji menjadi orang yang low profile. Kemudian gemar berbuat ihsan. Ini sama berarti ya, 1 dan 3. Kita hapus saja. Ihsan ya, ihsan berarti kebaikan yang melampaui kebaikan pada umumnya. Misalnya, ya bisa disebut kebaikan yang terbaik ya. Ya misalnya ketika kita dalam bahasa sederhana seperti ini, misalkan ketika kita diberi uang misalnya 100.000 oleh seseorang, lain kali, lain waktu, ketika kita memberi orang tersebut, kita memberikannya lebih dari itu.
Itu artinya berbuat ihsan atau kebaikan yang melampaui batas, bukan sekedar hasan. Hasan itu kebaikan yang sama ya, apple to apple. Tapi kalau ihsan melampaui kebaikan yang dia terima. Ya seperti Allah. Allah itu kan maha ihsan ya. Artinya ketika kita berbuat baik, pahala minimal dari Allah adalah 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Tapi ketika kita berbuat maksiat, balasannya setimpal sesuai kemaksiatan. Inilah yang dinamakan ihsan, membalas kebaikan dengan kebaikan yang lebih. Kemudian berkasih sayang, ya, menjadi orang yang semakin berkasih sayang, lemah lembut, dan tentunya gongnya adalah berakhlakul karimah. Ya kalau sudah berakhlak karimah sebenarnya mencakup ini ya 1, 2, 3 ya. Berakhlak karimah di sini juga ada 2 dimensi, ada dimensi soft ethic ya, ada dimensi hard ethic. Yang soft ethic misalnya akhlakul karimah itu dalam bentuk orangnya sopan, sabar, ramah, hormat kepada orang lain. Sedangkan akhlakul karimah yang berdimensi hard ya, hard etik, hard akhlak, yaitu seperti disiplin, pekerja keras, berani, yaitu akhlakul karimah dalam aspek hard etik. Jadi bisa dikatakan orang yang tidak disiplin, orang yang penakut, orang yang tidak bekerja keras atau malas-malasan, bisa disebut mereka tidak memiliki akhlakul karimah atau tidak berakhlak. Hikmah haji yang pertama adalah menguatkan ukhuwah Islamiyah. Saya ganti saja ini dengan bahasa yang bererat ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sesama Islam. Karena di sana kita bertemu dengan umat Islam seluruh dunia dengan kedamaian, tambah teman, ya, tambah kawan. Kemudian yang kedua, aspek yang tak kalah pentingnya adalah adanya persamaan derajat. Ya, di saat kita ibadah haji, semuanya sama, memakai pakaian ihram, baik presiden maupun rakyat jelata. Dan kedudukannya sama. Hikmah yang ketiga adalah adanya sifat pengorbanan. Salah satunya adalah ibadah haji ditutup dengan menyembelih hewan kurban pada 10 Zulhijjah. Oke. Kemudian makna spiritual haji bagi kehidupan sosial atau psikologi haji. Pertama, mengapa untuk memanjatkan doa pada Tuhan harus pergi jauh-jauh ke Mekah di Saudi Arabia? Kenapa ya? Padahal as-sholatu ad-du'a. Sholat sendiri itu adalah doa. Tapi kita sudah berdoa, sudah sholat setiap hari, masih diminta pergi ke Mekah, Saudi Arabia. Apakah dengan kita tidak pergi ke Mekah, Allah tidak mendengar? Ya, tentu semua yakin bahwa Allah Maha mendengar. Tapi ini adalah bagian dari arkanul Islam. Ada sebuah hikmah ya. Tadi yang saya sampaikan, ada 3 hikmah kalau kita menjalankan ibadah haji. Tentu bagi yang mampu, istitoah. Kemudian secara psikologis, kenapa kita diminta menanggalkan pakaian kita sehari-hari dan diganti dengan pakaian ihram? Kenapa enggak dibebaskan saja saat haji? Tadi salah satu ibadah hajinya adalah adanya persamaan derajat. Kita menanggalkan pakaian keseharian kita. Yang menjadi presiden ditanggalkan pakaian kepresidenannya, yang menjadi gubernur ditanggalkan pakaian kegubernurannya, dan seterusnya. Kita sama-sama di hadapan Allah.
Ketiga, apa ibroh yang bisa kita petik dalam ritual tawaf? Kenapa sih kita mengelilingi Ka'bah sampai 7 kali? Dan di situ ada, dalam ritual tawaf itu ada kita melambaikan tangan ya sebagai pengganti mencium hajar aswad bagi yang tidak berkesempatan karena jarak atau karena kepadatan. Itu melambangkan sebuah psikologi kita sedang menyapa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu ketika tawaf pun kita harus memahami bacaan tawaf tersebut sehingga kita bisa khusyuk, bisa lebih menghayati. Kemudian apa yang kita dapatkan dengan melakukan wukuf di padang Arafah, berdiam diri? Tentu adalah bertafakur, bermuhasabah di padang Arafah. Yang akan kita dapatkan tentu adalah kesadaran diri kita hanya sebagai hamba Allah. Terus apa saja pesan sosial yang ada dalam ibadah haji? Tentu banyak ya, salah satunya berkurban. Dan juga berkurban ini diawali dari sebuah sejarah bahwa dahulu ada agama di Mesir ya, ada agama Mesir kuno yang setiap tahun itu menyelenggarakan kontes, ya, menyelenggarakan sayembara atau menyelenggarakan ritual bahwa setiap tahun di agama Mesir kuno itu setiap tahun mereka harus mencari wanita tercantik di daerah tersebut. Dan kemudian setelah ditentukan ini wanita tercantiknya, maka itu kemudian ditenggelamkan di Sungai Nil sebagai sesembahan para dewa sungai. Dan itu dilakukan berpuluh-puluh tahun. Ritual yang sangat kejam, ritual yang sangat sadis. Setiap hari mencari wanita tercantik ditenggelamkan di sungai sebagai sesembahan. Nah, kemudian hal ini, mata rantai ini diputus pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, bahwa tidak ada yang pantas dikorbankan dengan nyawa manusia, apalagi untuk hal-hal yang sia-sia. Bahkan dalam agama kita ada maqasid syariah, salah satunya yaitu hifdzun nafs, yaitu menjaga kehidupan kita, menjaga jiwa kita. Karena itu ritual yang diputus tersebut diganti, bukan dengan mengorbankan manusia, tapi dengan mengorbankan binatang. Dan pengorbanan binatang itu juga bukan untuk Tuhan, tapi untuk dibagikan kepada manusia. Inilah ajaran Islam yang sangat holistik, sangat komprehensif. Kita tidak hanya berhablum minallah, tapi juga berhablum minal alam, hablum minan nas. Sama seperti ajaran sholat. Ketika takbiratul ihram, yang itu berarti mengharamkan segala hubungan selain dengan Allah, maka sholat ditutup dengan salam, menengok ke kanan dan ke kiri. Sebagai sebuah simbolik bahwa setelah sholat, kita harus peduli dengan kanan dan kiri kita, sekeliling kita. Karena itu, dalam ibadah haji ditutup dengan ibadah kurban. Ini aspek sosialnya. Saya kira itu untuk pertemuan kita siang hari ini. Apakah ada pertanyaan atau misalnya saya nggak setuju dengan pendapat dosen, punya pendapat sendiri, boleh. Sudah cukup atau masih ada yang ingin diklarifikasi mungkin? Wah, saya kira semuanya khusyuk mendengarkan pengajian. Ya sudah. Khusyuk sekali, Pak. Kenapa? Khusyuk sekali, Pak. Oh ya, jangan sekali lah, berkali-kali ya. Ya, saya kira demikian. Jangan lupa untuk absensi di Edu, sudah bisa diakses Edunya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Terima kasih. Terima kasih atas kehadirannya. Ya, mudah-mudahan kita bisa melalui Ramadan ini dengan lebih semangat lagi
terutama di 10 hari terakhir. Dan mudah-mudahan tujuan Ramadan dapat kita capai, yaitu menjadi orang yang lebih taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima kasih, Pak. Pak. Terima kasih, Terima kasih, Bapak. Pak. Ye, sami-sami.